Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Nyanyian Kebebasan Jiwa. Suto dan Noyo, dua penyabit rumput yang dijadikan sasaran amarah dan saranan dadar ilmu yang mengendap di benak Gatholoco, pergi sudah. Keterbatasan berpikir dua penyabit rumput yang tak tahu maksud pembicaraan Gatholoco itu hanya marah dan mengumpat-umpat. Tak kala Gatholoco tak memberi jawaban yang bisa nyambung pembicaraan, Suto dan Noyo pun tak menggubrisnya. Ia meninggalkan tempat, membiarkan Gatholoco sendirian. Lelaki kurus, kering, dekil, dan jorok ini tertawa terbahak-bahak. Dua orang yang pergi itu dianggap sebagai pihak yang kalah. Kalah dalam berdebat, kalah dalam bersikap. Lelaki lanangi jagat ini kembali pada gaya aslinya. Metingkrang, merokok, sambil mengeluarkan umpatan dari mulutnya. Cacian dan olok-olok yang bernada filosofis. Di tengah kesendiriannya, Gatholoco terus nyerocos. Ia menghadap ke batu dan ke pohon, mengutarakan segala persoalan yang terus berputar dalam otaknya. Mengisahkan tentang pencarian kesejatian diri, tentang religiusitas yang memberinya kekuatan untuk hidup. Ia terus melangkah ke depan dengan gagah. Tatkala matahari semakin terang membakar ubun-ubun, Gatholoco pun segera bangkit dari duduk panjangnya. Ia berjalan bernyanyian di sepanjang jalan. Ia berjalan perlahan, menundukkan kepala, memandangi rerumputan liar yang ada di bawah. Kayaknya bak anak kecil yang bertingkah laku seenaknya, tak peduli lingkungan di mana ia tinggal. Ia menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri, sendirian, tanpa diketahui apa maksudnya. Sampai di kelokan jalan, ia mampir masuk ke gardu. Duduk mengangkat sebelah kaki, mengambil rokok dari sakunya yang lusuh. Sebatang puntung terselip di mulutnya, dibakar dan diisapnya dalam-dalam. Badannya direbahkan, tubuhnya terasa gatal-gatal. Tangan yang satu memegang rokok, satunya lagi menggaruk-garuk bagian tubuh yang burik dan gatal karena penuh borok. Sementara Gatholoco menyendiri, berlagu tak merdu, bersyair tak bermakna. Ia hanya melepaskan gejolak hati. Sementara Gatholoco menyendiri, berlagu tak merdu, bersyair tak bermakna. Ia hanya melepas gejolak hati, gebras-gebres sendiri. Tidak ada lagi yang peduli. Namun dalam kisah lanjutan, kita ikuti perjalanan Kiai Abdul Manap bersama santrinya. Ia datang kepada Kiai Hasan Besari, Kiai Linuih di Pondok Cepekan. Inilah kisahnya. Diceritakan di Cepekan, pondok besar tempat santri mengaji. Pesantren ini sudah terkenal, tersohor sampai keluar daerah. Kiai di pondok ini sangat terkenal. Ia menjadi guru. Dia adalah seorang alim dan tiada yang menandingi. Namanya adalah Kiai Hasan Besari. Ia memang terkenal sebagai ulama, ditiru dan digugu oleh para santri. Muridnya berjumlah 300 yang datang dari berbagai wilayah di tanah Jawa. Sesaat setelah Isya, setelah menunaikan sholat di surau, semua santri mengaji.
Kiai guru segera mengajar kitab fikih dan tafsir. Macam-macam kelakuan santrinya. Ada santri yang sedang memahami arti Al-Quran, ada juga yang sudah paham menghafalkan kitab sitin. Agar berhasil, mereka saling bertanya di antara temannya. Tetapi ada banyak santri yang kurang paham, punya kepercayaan diri tinggi, dan merasa hebat. Santri yang sudah menguasai makna Quran itu biasanya suka menyendiri dan juga suka berdebat dengan kiai guru, juga memaknai lafal Quran semaunya sendiri. Namun setelah kalah berdebat ilmu dan diberitahu, sebagian santri yang hafal makna itu ribut berdebat seperti air terjun. Itulah kehidupan di pondok pesantren Kiai Besari, kiai paling terpandang. Di tengah kehidupan yang gaduh tetapi tenang di pondok pesantren ini, tiba-tiba dua santri mendatangi kiai guru, memberitahukan datangnya tamu. Di tengah kehidupan yang gaduh tetapi tenang di pondok pesantren ini, tiba-tiba dua santri mendatangi kiai guru, memberitahukan datangnya tamu. Mereka adalah Abdul Jabar, Ahmad Arif, dan Kiai Abdul Manaf, serta 6 sahabat yang tidak terpisahkan. Mereka masuk bersahutan salamnya. Yang sedang mengaji menutup kitab. Tamu itu segera naik surau dengan tergopoh-gopoh, saling bersalaman. Sesudah bersalaman merata, para santri naik ke surau dengan sopan. Kiai Hasan Besari berucap, "Sepertinya ada kepentingan. Pukul berapa berangkat dari Pondok Kerjasari?" Setelah subuh, sekitar fajar menyingsing, tiba sampai malam karena terlalu lama berhenti di jalan. Berhenti untuk berdebat dan kalah melawan orang kufur bernama Gadolojo, kata Kiai Abdul Jabar. Wajah laki-laki itu tidak berharga. Kelihatannya seperti anak setan, anak iblis pembawa linggis yang digunakan untuk merusak dan meremukkan aturan agama Rasulullah. Yang benar dipukul hingga putus, jika retak dirusak sekalian. Agama pun diobrak-abrik. Semua aturan dilanggar, diacak-acak, dan dicungkir balikan. Ia hanya bermaksud merusak. Dijawabnya dengan satu perkataan, gelagapan saya tidak bisa menjawab. Sebab semua yang haram dirampas, merusak aturan dan sirik. Ia penuh akal dan nakal, sangat ngeyel, dan berlaku tak sopan. Semua pengetahuan diketahuinya, semua pasal disangkalnya, dalil-dalil diartikan semaunya. Saya kewalahan, menunduk bukan mengangkat muka, karena meski membantah tetap saja kalah. Saya tak betah dipermalukan dan diejek. Semua alasan diburunya, semua jawaban tidak ada yang bisa memenangkan. Malah saat diladeni untuk saling mengumpat tidak mempan, tambah ribut. Selanjutnya naik mengarah kepala, seperti maling yang akan diadili. Saya selalu diungguli, tetapi sial tak bisa mengungguli. Saya minta kepada Yang Maha Agung selama hidup jangan sampai ketemu orang seperti dia. Kalau ketemu saya sudah terhina karena kapok dicaci maki. Panjang lebar sang tamu bercerita. Kiai Hasan Besari mendengar penuturan itu ikut terpancing. Ia marah, giginya gemeretak, matanya menatap tajam. Kiai Hasan Besari berkata keras. Ia memarahi santrinya. Patut seperti rupamu, santri remeh saja, benar kau gundul kepala, buntu tak punya akal, belum pantas dijadikan guru. Guru bodoh, pengetahuanmu hanya sedikit, tak ada lain pengertianmu. Mendatangi sembarangan rumah, bisanya hanya berdoa, berbeda dengan saya, gundul karena kesundul agama, putih surban karena pandai bicara. Kalah satu hal mengambil dari yang lainnya. Kalah satu hal mengambil dari yang lainnya.
Maka pecinya dibuat dari rotan, disegani sebagai santri ulama. Tidak heran pengetahuanku banyak, menerawang tembus atas bawah, bisa mengungkap pada pengetahuan halus dan kasar. Ikat pinggang berwarna-warni, pengetahuanku pun beraneka ragam. Ilmu Jawa, Belanda, Cina, Turki, Kamboja, Hindu, Benggala, Keling, semua itu sudah terserap. Aku simpan dalam wadah pengetahuan Arab. Sejak muda hingga tua, pengetahuan Jawa tak mengecewakan, karena aku memang suku Jawa. Karena itu bersarung lebar, longgar luas melebihi yang jelimet. Semua ilmu aku tahu. Dengan tasbih sebagai senjata, semua pengetahuan yang lebih dari halus tidak ada yang bisa menyamaiku. Aku mengenakan sandal kayu. Kemanapun pergi selalu unggul. Makanya tepat pedomanku. Benar tidak meleset, menerawang keluar, ke dalam, ke bawah dan ke atas. Seumpama aku kalah menjadi manusia tanpa budi. Sesungguhnya aku malu. Carilah sekarang ada di mana si Gadolojo yang kurang ajar itu. Aku akan memberitahu, rupanya manusia yang kurang urus. Ahmad Arif berujar. Ketika tadi saya pergi, ia membuntuti di belakang jalan saya. Kira-kira malam ini juga mungkin menginap di kota Pungkur. Jika kesini aku jewer telinganya. Kalau kalah melawan manusia perusak aturan itu, lebih baik sobek bibirku. Aku akan mempermalukannya, kata Kiai Hasan Besari tak dapat menyembunyikan kejengkelannya.